Setelah kemarin Mendikdasmen mengkritik keras atau membolehkan study tour dalam tanda kurung mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat. Nah sekarang Komisi 10 DPR RI ketuanya yang juga membidangi salah satunya urusan pendidikan mengkritik tajam Gubernur Jawa Barat. Katanya kalau study tour dilarang itu merugikan siswa. Apakah benar merugikan siswa? Toh ketika pelarangan itu diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, tidak ada siswa yang teriak-teriak. Tidak ada bahkan orang tua siswa yang teriak-teriak. Saya tidak sepakat terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat. Tidak ada. Yang teriak-teriak itu adalah Biro Jasa Pariwisata. Yang teriak-teriak itu adalah pihak hotel. Kenapa merugikan tapi tidak ada teriakan dari siswanya? Kan aneh. Ini bidang pendidikan loh, Komisi 10 loh. Coba kita baca nih. Komisi 10 dukung Mendikdasmen soal study tour. Kalau dilarang merugikan siswa. Yang jelas mah merugikan jasa travel. Begitu ya. Tempat pariwisata karena yang menjadi objeknya hanya siswa-siswi. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah mendukung kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang tidak melarang sekolah mengadakan study tour. Menurut Hetifah, kegiatan study tour bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan para siswa. Ya, menambah pengalaman. Ya, hiburan itu kan bagian daripada menambah pengalaman. Ya minimal kalau ke Jogja ya tahu wilayah Jogja itu seperti apa, jajanan khas Jogja seperti apa, tempat rekreasi, tempat yang bersejarah di Jogja seperti apa. Iya, benar. Tapi kalau dengan adanya seperti itu lalu menekan, menyiksa, memeras orang tua, menyuruh seolah-olah orang tua pinjam sana pinjam sini. Nah ini saya kira tidak kena terhadap substansi pendidikan. Yang ada seorang siswa diajarkan untuk tidak bermoral kepada orang tuanya, memaksa meminta duit untuk ongkos dan jajan anaknya pergi study tour atau studinya dihilangkan, turnya yang ada. Jadi bersenang-senang di atas kesengsaraan orang tua. Ini kan tidak sopan. Bagi saya itu penanaman mental buruk justru kepada siswa-siswi. Mending kalau orang tuanya yang mampu, itu mah tak jadi soal. Faktanya masyarakat kita orang tuanya banyak yang tidak mampu. Ini yang menjadi problem dan ini yang disasar oleh KDM. Dan ternyata mendapatkan dukungan betul dari orang tua siswa. Dan ini bisa diriset di lapangan. Ini bukan omong doang. Coba cek di lapangan Ibu Dewan yang terhormat. Coba cek di lapangan bagaimana teriakan orang tua siswa ketika menghadapi study tour anaknya. Tersiksa Pak. Faktanya banyak yang seperti itu. Kemudian dengan demikian, para siswa tak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Ya, karena kalau kita sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis pada pengalaman anak, ya jadi bukan hanya satu arah guru mengajarkan. Sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan. Ujar Hetifah. Kemudian politikus Partai Golkar. Politikus Partai Golkar. Ini menilai bahwa larangan secara penuh terhadap study tour justru dapat merugikan siswa dalam hal mendapatkan wawasan tambahan. Sebetulnya study tour itu kalau mau dimaknai secara ideal itu perjalanan yang di sana ada pembelajaran. Dan perjalanannya tidak perlu jauh, itu kan yang selalu diucapkan oleh gubernur. Dan selama ini faktanya yang study tour itu banyak yang kemudian jaraknya jauh. Ke Bali lah, ke Jogja lah, dan lain sebagainya. Ini kan problematik bagi orang tua yang
hidupnya pas-pasan. Buruh tani yang hanya mengandalkan gacong, babut, 50.000 sehari, itu pun ada ya, kalau ada yang nyuruh, kalau nggak dapat duit. Sementara anaknya harus melaksanakan study tour, besaran biayanya jutaan ke Jogja. Mau bagaimana tidak tersiksa, Pak? Apakah itu fungsi pendidikan? Menyiksa orang tua siswanya? Kan enggak dong. Faktanya seperti itu, Bu. Coba satu kali lagi riset di lapangan deh. Kalau nggak percaya, Ibu kan anggota dewan, tentu punya dong basis pemilih. Tanya deh kepada pemilih-pemilih Ibu. Coba di daerah mana nih pemilihannya si Ibu ini? Coba cek di wilayah setempat. Tanya ke orang tua siswa yang pernah milih si Ibu itu. Apakah sepakat study tour tetap ada atau sepakatnya study tour dihilangkan? Kemudian sebab adanya banyak tempat edukatif seperti museum dan perpustakaan nasional yang bisa menjadi tujuan study tour dan memberikan pengalaman berharga bagi siswa. Iya, kalau berangkatnya ke museum. Iya, kalau berangkatnya ke mana ini? Perpustakaan katakan. Kan ini kan ke Bali, faktanya banyak yang seperti itu, bahkan langganan. Ada sekolah yang langganan ke Bali, kemudian ke Jogja. Ada mungkin yang ke museum memang. Ada mungkin yang ke tempat-tempat yang penuh dengan ilmu, ke tempat bersejarah. Ya ada, tetapi 0, sekian persen. Artinya sudah banyak yang tidak ideal study tour ini. Kemudian, jadi kalau kita itu larang semua study tour, itu sebenarnya juga bukan hanya merugikan kesempatan si anak untuk belajar atau mendapatkan pengetahuan dari praktek, tapi juga bisa mempengaruhi hal-hal lain. Nah, hal-hal lain ini nih yang lebih ditekankan mungkin. Iya, anak itu dapat pengalaman. Tetapi satu kali lagi, apakah tidak ada jalan lain? Studi di luar sekolah yang jaraknya dekat, yang tidak menimbulkan biaya besar. Anak tetap mendapatkan pembelajaran di luar kelas, juga tidak menyiksa orang tuanya. Kan itu doh, yang disasar itu Ibu. Kan sebetulnya banyak ya tempat-tempat yang sangat edukatif. Terus kemudian membuat anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang lain. Tidak harus yang jauh-jauh. Iya bener ini. Tidak harus yang jauh-jauh. Bener. Kan itu Pak. Penekanannya di pembiayaan yang menyiksa orang tua. Itu problemnya Bu. Kemudian meski begitu Hanifah mengingatkan agar kegiatan study tour tidak membebani orang tua secara ekonomi. Justru membebani. Gimana sih? Kenapa dilarang oleh Gubernur Jawa Barat? Karena membebani orang tua, Bu. Kan itu dalilnya. Jadi jangan membantah. Jangan kemudian satu kali lagi membantah gubernur dengan dalil yang itu pun dipakai oleh gubernur. Kenapa dilarang study tour? Kenapa? Karena membebani orang tua. Itu faktanya, Bu. Setiap kegiatan luar kelas juga harus didasarkan pada kesepakatan orang tua dan komite sekolah. Dan setiap tahun ketika ada study tour, justru dalilnya karena sudah ada kesepakatan antara komite dengan orang tua. Tetapi kan ya tahu bagaimanalah fakta di lapangan, orang tua yang mau mengajukan, ini saya tidak sepakat. Kalau yang mayoritas ikut-ikutan, gimana coba? Apalagi urusan anaknya yang menekan orang tuanya, gimana itu? Terpaksa harus ikut, dan apalagi kalaupun tidak ikut harus bayar, gimana itu? Itu udah sangat problematik itu. Kemudian, jadi maksudnya study tour ini bukan sesuatu yang selalu jelek. Hanya problemnya, konsekuensi logisnya itu jangan menjadi paksaan. Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orang tua. Hanifah juga menekankan pentingnya gotong royong antara orang tua dan pihak sekolah jika ada siswa yang kurang mampu untuk ikut serta dalam study tour. Islah
Ya intinya tetap aja Bu, bahkan orang tua yang kemudian tidak mengikut sertakan anaknya, ada yang harus suruh bayar full ataupun setengahnya. Maka seolah-olah kan ini pemaksaan dari pihak sekolah kepada orang tua agar tetap menghadirkan duit untuk ongkos. Dan itu sudah terjadi di mana-mana, dan ini bukan hanya sekedar opini tetapi fakta di lapangan. Begitu. Jadi ya silakan aja, monggo tilai oleh masyarakat. Ini DPR, wakil kalian. Nggak tahu sekali lagi ini daerah pemilihannya daerah mana. Coba yang tahu, yang wilayah pemilihan si ibu ini, yang pernah memilih si ibu ini, yang kemarin juga memilih si ibu ini, coba riset deh. Kalian yang punya anak di sekolah sepakat terhadap si ibu ini atau seperti apa? Atau sepakat terhadap Gubernur Jawa Barat? Kalau ada larangan kebijakan, maka tidak ada kemudian neko-neko dari pihak sekolah untuk mengadakan study tour. Berarti kan membuat aman semuanya nih. Ya wis, karena sudah menjadi larangan gubernur, akhirnya sekolah tidak akan mengadakan study tour, akhirnya selamat semua ekonomi masyarakat tuh, orang tua siswa tuh. Tapi kalau tidak ada larangan dari gubernur, katakan nggak apa-apa asal hasil kesepakatan komite dan orang tua, tiap tahun juga kan seperti itu dari. Tapi faktanya tetap banyak masyarakat orang tua yang sangat tertekan dengan adanya ini. Lah ya, silahkan barangkali tahu nih si ibu ini dari komisi 10 membidangi pendidikan dari dapil mana, ya monggo, pengen tahu saya respon kalian yang telah memilih si ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.